Halo semuanya, apa kabar? Kali ini aku bakal review satu film Korea terbaru dengan tema zombie, judulnya #Alive. Film ini udah rilis di Korea dari akhir Juni 2020 kemarin. Harusnya sih rilis juga di beberapa negara lain ya, termasuk Indonesia. Cuma karena coronanya nggak beres-beres, bioskopnya juga nggak bisa buka. Tapi untungnya, tanggal 8 September kemarin, akhirnya rilis juga di Netflix. Nah, karena ini film tentang zombie, jadi pastinya ngeliatin gimana caranya manusia bisa survive dari serangan zombie. Film ini sih agak beda ya sama film zombie yang lain. Kenapa? Soalnya kalau di film zombie yang udah-udah, biasanya ngeliatin perjuangan manusia itu gimana caranya bisa keluar dari tempat itu dan cari tempat yang aman supaya nggak kena gigitannya zombie gitu. Tapi kalau di film ini justru diliatin cara bertahan dari serangan zombie itu dengan cara diam aja di rumah, nggak kemana-mana, dengerin selalu anjuran pemerintah lewat TV sambil nanti nunggu bantuan gitu. Nah itu kan relate banget ya sama kondisi kita sekarang yang lagi pandemi ini disuruh stay at home. Jadi di film ini tuh ada dua tokoh utama. Yang pertama namanya Oh Jun Won. Dia ini laki-laki dan seorang gamers. Terus satu lagi ada perempuan namanya Kim Yoo Bin yang kalau dilihat dari stylenya sih kayaknya dia seorang pendaki gunung gitu. Terus tiba-tiba mereka berdua ini harus terisolasi di apartemennya masing-masing. Soalnya mendadak kota itu tuh udah kacau dan manusia yang ada di luar tuh udah pada jadi zombie semuanya. Nah, mereka berdua ini harus berpikir atau atur strategi gimana caranya supaya tetap bisa bertahan hidup dengan stok makanan yang ada, dan jangan sampai ketahuan sama zombie-zombie lain kalau di tempat itu tuh masih ada manusia yang hidup. Nah, hal yang aku suka dari film ini, kalau menurut aku sih film ini berhasil ngejaga alur cerita supaya nggak ngebosenin ya. Soalnya hampir semua setting itu cuma dilakuin di satu tempat, yaitu di apartemennya Junwon. Dan sekitar 40 menitan gitu, kita cuma diliatin aktivitasnya Junwon buat bertahan di rumah sendirian tanpa adanya interaksi sama orang lain. Tapi di dalam 40 menit itu juga disisipin scene-scene yang bikin kita ikutan deg-degan, ikutan tegang, terus juga ada ikut ngerasa sedih, ikut ngerasa kesel, terus ikut ngerasa kayak ngertilah perasaannya Junwon yang bosen kalau dia harus di rumah cuma bisa nonton berita, tidur, makan, tapi stok makanannya makin tipis gitu. Nah, baru di pertengahan cerita itu baru deh ada interaksi antara si Junwon dengan Kim Yoo Bin. Tapi interaksi ngobrolnya juga nggak banyak sih, kebanyakan pakai kode-kode gitu ya. Karena kan mereka nggak boleh berisik, nggak boleh sampai kedengeran sama zombie-zombie yang ada di luar apartemen situ. Soalnya zombie itu kan sensitif ya sama suara, jadi nanti takutnya ketahuan dan malah ngejar mereka. Nah, kalau kekurangan film ini sih menurut aku ya, sepenilaian aku itu ada beberapa scene yang kelihatan banget terlalu dipaksakan. Contohnya kayak tahu-tahu ada zombie bisa masuk ke apartemennya Junwo, padahal pintu apartemennya itu kan kekunci otomatis. Terus gimana caranya si zombie itu bisa masuk gitu? Ya mungkin scene itu diadain supaya bisa nambah ketegangan penonton ya, jadi biar nggak bosan ngeliatin aktivitasnya Junwo yang itu-itu aja selama bertahan di rumah. Terus scene yang lainnya tuh menurut aku ada yang sebenarnya nggak perlu sih gitu. Contohnya scene waktu Junwo halusinasi bahwa keluarganya tuh pada datang ke rumah dan mereka pelukan gitu. Mungkin bakalan lebih bagus kalau sebelum scene itu ada, itu ditayangin cuplikan ya, walaupun cuma cuplikan-cuplikan sih, tentang interaksi atau kedekatannya Junwo sama keluarganya. Jadi pas waktu scene halusinasi itu tuh kita bisa ikut ngerasain sedih dan kangennya Junwo sama keluarga gitu. Kalau ini kan sebelumnya sama sekali nggak diliatin tuh sedekat apa Junwo sama bapak ibunya, terus seakrab apa mereka, sampai-sampai Junwo kayaknya tuh kangen banget sama keluarganya gitu, makanya sampai bisa dia halusinasi kayak gitu.
Ya, pada intinya film ini sih menurut aku singkat banget ya. Jadi kalau kalian yang mengharapkan ada penjelasan yang panjang kenapa zombie itu bisa tahu-tahu muncul di cerita ini, itu bakalan sama sekali nggak ada gitu. Jadi film ini tuh cuma bener-bener ngeliatin caranya orang bertahan hidup dari serangan zombie, tapi dengan lewat diem di rumah aja gitu. Dan pada akhirnya ketika mereka udah terdesak kalau misalnya kayak stok makanan udah habis, listrik udah mati, air udah mati, dan mereka udah pasrah sama hidup, ya udah mereka baru deh berani-beraniin keluar dari apartemen buat cari pertolongan gitu. Dan sampai situ aja sih endingnya. Cuma endingnya kalau menurut aku agak eh kok gini ya, kayak tahu-tahu udah beres aja ngerasa tiba-tiba gitu. Dan di akhir film ini juga akhirnya bisa tahu kenapa judul film ini tuh harus pakai hashtag. Nah, itu tadi review aku tentang film hashtag Alive ini. Kalau kalian suka film tentang zombie atau film-film yang menegangkan dan mencekam gitu, bolehlah jadi pilihan ya buat ditonton di Netflix. Dan jangan lupa kasih komentar supaya kita bisa discuss. Oke deh, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng buat notifikasi video selanjutnya. Terima kasih, dadah.